Pemirsa, laga big match syarat gengsi antara Indonesia dan Vietnam akan berlangsung malam nanti dalam lanjutan ASEAN Championship 2026. Berbekal 2 kemenangan saat melawan Kamboja dan Timor Leste, skuad Garuda diharapkan lebih percaya diri dan tampil maksimal di hadapan pendukungnya di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Lalu mampukah timnas Indonesia menaklukkan juara bertahan Vietnam dan mengamankan tiket ke babak semifinal? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Bung Akmal, selamat sore. Selamat sore Zilvia, salam Garuda. Oke. Baik, salam Garuda. Bung Akmal, saya dengar dalam perjalanan ke Stadion Pakansari ya. Oke, Bung Akmal, ini kan laga pertama Coach John Hartman dalam menghadapi Vietnam selama melatih skuad Garuda. Menurut Anda, apa skema yang bakal dijalankan oleh Coach John Hartman ini saat menghadapi Vietnam nanti? Ya, yang pertama harus diingatkan bahwa Vietnam ini bukan Kamboja dan juga bukan Timor Leste, dua tim yang levelnya di bawah Indonesia. Vietnam adalah bebuyutan Indonesia ya. Bahkan Vietnam bisa dibilang sebagai salah satu tim yang selalu menggagalkan misi Indonesia untuk jadi juara. Vietnam 3 kali juara, kemudian Singapura 4 kali juara, Thailand 7 kali juara, dan Malaysia 1 kali juara. Sementara kita Indonesia hanya mampu meraih 6 kali posisi runner up alias hampir juara. Artinya pertandingan ini menjadi sangat penting karena kalau kita bisa menang melawan Vietnam, maka satu tiket semifinal sudah pasti dalam genggaman Indonesia. Namun demikian, pelatih John Hartman tentunya harus berpikir keras karena Vietnam adalah tim yang sangat menakutkan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejumlah pertemuan belakangan, Vietnam adalah tim yang kadang membuat Indonesia harus pulang atau angkat koper. Nah, inilah yang kemudian membuat tim nasional Indonesia harus fokus 200% bahkan menurut saya untuk bisa mengalahkan Vietnam. Karena Vietnam setelah kemarin imbang 0-0 melawan Singapura, maka mereka tidak punya pilihan lain kecuali menang melawan Indonesia agar bisa lolos ke semifinal. Dan status Vietnam kita tahu mereka adalah juara bertahan. Dan di bawah Kim Samsik, pelatih asal Korea Selatan ini, Vietnam 20 laga terakhir tidak terkalahkan. Mereka hanya 3 kali imbang lawan India, Filipina, dan terakhir kemarin Singapura. Selebihnya mereka selalu menang. Artinya apa? Artinya Vietnam bukan lawan mudah buat Indonesia dan tentunya John Hartman harus memberikan strategi yang benar-benar paten untuk bisa memenangkan pertandingan. Karena ketika kita melawan Kamboja kita menang 5-1, tapi Kamboja bermain di bawah Indonesia. Yang harus menjadi catatan adalah ketika itu harusnya kita tidak kebobolan 1 gol. Artinya apa? Lini belakang kita ini harus dibenahi karena melawan Kamboja saja kita kebobolan 1 gol dan ini menggambarkan bahwa lini pertahanan kita belum teruji dan Vietnam akan datang dan menguji lini belakang kita lewat striker mereka Nguyen Quan Son dan juga Nguyen Din Bach yang merupakan top scorer saat ini dengan 3 gol. Sementara di lini tengah kita tahu bahwa ada Tom Hei yang jadi andalan, tapi sejauh ini kalau seandainya Tom Hei ditutup mati oleh lini tengah yang kreatif dari Vietnam, ada Nguyen Quang Hai, ada Nguyen Pan Tan Bin di sana yang sangat agresif dan kreatif, ini akan sangat berbahaya buat Indonesia. Artinya Indonesia memang harus hati-hati berhadapan dengan Vietnam. Ya, Indonesia memang harus hati-hati, tapi kalau kita lihat, Bung Akmal, skuad Garuda datang dengan bekal 2 kemenangan di laga sebelumnya, sementara Vietnam di 2 laga sebelumnya hanya mampu meraih 1 kemenangan saat menghadapi Timor Leste, kemudian ditahan imbang oleh Singapura tanpa gol. Apakah ini Anda baca sebagai tanda bahwa Vietnam sedang dalam performa yang menurun, atau karena ini adalah kesempatan terakhir bagi Vietnam untuk masuk ke babak selanjutnya, semifinal, ia akan bertarung habis-habisan melawan Indonesia? Ya, yang pasti dia akan bertarung habis-habisan untuk memenangkan pertandingan. Tidak peduli bahwa ini pertandingan dimainkan di Pakansari. Mereka juga melupakan setidaknya kekalahan 1-2 dari Indonesia di Stadion Pakansari pada semifinal 2016. Ketika itu gol dicetak oleh Hansa Muyama dan juga Boa Solosa. Artinya buat Vietnam bersama pelatih Kim Samsik, mereka hanya punya target bisa menang karena kalau mereka kalah,
mereka kemungkinan akan tersingkir dari grup A ini. Kalau kemudian seri, maka masa depan mereka untuk bisa lolos ke semifinal itu akan sangat ditentukan di laga Indonesia berhadapan dengan Singapura di partai terakhir. Jadi pilihan untuk Vietnam adalah ya memenangkan pertandingan. Mereka juga ingin menebus kekalahan 0-1 di kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika main di GBK lewat gol Egy Maulana Fikri, dan juga kekalahan 0-3 di Hanoi Oke. di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya Vietnam punya misi ganda di pertandingan ini. Selain memenangkan pertandingan, mereka juga membawa modal kekecewaan ketika mereka setidaknya 2 kali dalam kunjungan terakhirnya ke Indonesia mereka mengalami kekalahan. Tapi ketika Hmm. itu Vietnam kalah bukan dilatih oleh Kim Samsik, tapi dilatih oleh Willy Petrosier. Nah, Oke. hasil imbang 0-0 melawan Singapura inilah yang kemudian menjadi pemicu buat Vietnam untuk menyatakan bahwa kemenangan melawan Indonesia harga mati. Artinya apa? Artinya tim Indonesia dikatakan oleh John Hedman, kita akan kedatangan tamu besar. Karena itu Rizky Ridho dan kawan-kawan harus ekstra kerja keras di lini belakang. Kemudian juga Tom Hey harus dipadankan dengan gelandang-gelandang yang energik untuk memutus serangan dari Vietnam. Dan tentunya di lini depan kita punya modal bagus ya, karena di sana ada menu MBG, apa nama Michel Baker goal, artinya pemain yang diharapkan untuk bisa mencetak gol, karena sejauh Ya. ini Michel Baker sudah menyumbangkan 4 gol dan menjadi top scorer, diharapkan bisa mencetak gol Oke. lagi sehingga mengantarkan Indonesia memenangkan pertandingan. Oke, lalu bagaimana untuk menghadapi permainan Vietnam yang diprediksi akan keras, akan banyak menghalalkan segala cara termasuk kasar dan juga provokatif untuk bisa menang dari Indonesia? Bagaimana Indonesia harus mengantisipasi permainan semacam itu? Ya, ini yang kemudian memang harus menjadi catatan buat John Hedman ya. Bagaimanapun permainan yang provokatif, kemudian permainan keras, gegen pressing Vietnam ini harus diantisipasi oleh pemain-pemain kita, utamanya pemain-pemain yang masih muda seperti Mitchell Baker, kemudian juga Eliano Raiders, dan juga tentunya di lini belakang Rizky Ridho yang harus juga bisa menjaga emosinya, karena mereka punya Duang Van Hao yang beberapa kali justru memprovokasi pemain Indonesia sampai ada beberapa kejadian yang membuat pemain kita emosi dan akhirnya mendapatkan kerugian besar. Misal pernah terjadi di 2022 dengan Dendi Sulistiawan. Hmm. Kemudian juga apa namanya Abdul Lestaluhu juga pernah mengalami provokasi yang akhirnya harus keluar dari lapangan. Nah, ini yang menurut saya yang membedakan antara Vietnam dengan Kamboja dan juga Timor Leste. Mereka bermain punya kemampuan untuk menekan lawan dengan cara yang provokatif yang bisa mengusik emosi para pemain kita. Artinya apa? Artinya pemain kita di pertandingan ini harus bisa menjaga emosi agar tidak kehilangan fokus menghadapi gaya bermain Vietnam yang cenderung keras dan juga provokatif. Oi. Terakhir, Bung Akmal, kalau laga melawan Timor Leste, John Herman kan sempat melakukan beberapa uji coba dan juga rotasi pemain. Tapi untuk malam nanti, menurut Anda formasi apa yang tepat digunakan oleh timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi gaya permainan cepat dan supaya mampu menembus pertahanan Vietnam? Ya, saya menyebutnya bahwa laga melawan Timor Leste dan juga Kamboja adalah laga pemanasan. Laga sesungguhnya Indonesia di Piala AFF ini ya melawan 2 tim terakhir ini, Vietnam dan juga Singapura. Vietnam yang ada depan mata. Artinya di 2 pertandingan kemarin melawan Kamboja dan Timor Leste, John Hedman masih mencari komposisi terbaik untuk menghadapi Vietnam yang merupakan dalam tanda kutip musuh bebuyutan Indonesia. Akan ada beberapa perombakan yang mungkin dilakukan. Misal di lini belakang, kemungkinan misalnya Rizky Ridho akan diduetkan dengan Jordi Amat atau didampingi juga dengan Sandy Walsh, antara Sandy Walsh dan Saint Patinama. Kemudian di lini serang, Orat Mangun mungkin akan dijadikan pemain utama di pertandingan ini, mengingat permainannya yang sangat apik ketika berhadapan dengan Timor Leste, masuk sebagai pengganti tapi mampu kemudian membuka ruang dan membuat Indonesia yang sudah
kesulitan mencetak gol bisa mencetak gol. Yang harus diantisipasi justru di lini tengah. Kalau sampai Tom Hey dimatikan, maka kita butuh gelandang-gelandang yang bisa menggantikan peran Tom Hey. Karena Vietnam pelatihnya mengatakan kekuatan Indonesia ada di sektor gelandang, dalam hal ini pemain nomor 19 yakni Tom Hey yang bisa menjadi pengatur serangan sekaligus juga eksekutor tendangan bola mati yang sangat luar biasa, plus visi bermainnya dan umpan-umpannya yang sangat akurat. Dan ini yang menjadi tugas dari Nguyen Van An dan juga Nguyen Tan Bin untuk bisa menutup pergerakan dari Tom Hey. Nah, artinya apa? Artinya kalau Tom Hey nanti pergerakannya ditutup dan sulit untuk berkreasi dan mengatur irama permainan, ini juga pastinya akan menjadi problem nantinya oleh tim Indonesia. Karena itu baik nanti Ivar Jenner ataupun Mark Klok yang mendampingi di tengah harus bisa benar-benar menjaga agar Tom Hai tidak diusik baik itu emosinya maupun juga fisiknya. Karena kita tahu usia Tom Hai sudah tidak muda lagi dan fisik pastinya akan sangat terkuras kalau kemudian bermain gegenpressing ala Vietnam yang akan diterapkan di Pakansari nanti. Baik, Bung Akmal, kita sama-sama mendoakan semoga timnas kita bisa tampil dengan performa terbaik dan menang melawan Vietnam untuk mengamankan tiket ke semifinal. Terima kasih Bung Akmal atas ulasannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.